Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini saya ucapkan jazakumullah khairan sudah mengundang saya ke tempat ini, dan ini perdana. Masya Allah, tempatnya walaupun kecil tapi minimalis dan santai. Salawat dan juga salam kita hadiahkan pada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, karena juga masih kondisi sedang tidak baik-baik dari saudara kita yang ada di Palestina, terutama di jalur Gaza, yang hampir setiap hari korban berjatuhan, terutama dari kalangan anak-anak yang tidak berdosa, wanita-wanita kehilangan anaknya, bahkan anak kehilangan orang tuanya, bahkan orang tua yang tidak sanggup mengangkat senjata pun menjadi sasarannya. Itulah gambaran singkat kondisi saudara kita yang ada di Palestina saja. Pertanyaan pun muncul di benak kita. Kenapa begitu semangatnya orang-orang Yahudi ingin menguasai Palestina? Ada apa di balik Palestina ini? Kenapa orang-orang Yahudi begitu kejam kepada kaum muslimin, sehingga sudah jiwa dari tahun ke tahun, dan puncaknya tahun ini entah berapa jiwa sudah dibantai mereka? Inilah pertanyaan yang kita akan jawab di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permusuhan orang-orang Yahudi kepada kita kaum muslimin sebenarnya tidak heran, karena sudah dicatat dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Engkau akan mendapati satu kaum yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Nasrani, karena sebenarnya Nasrani itu lebih dekat kepada kaum muslimin. Makanya di zaman Nabi SAW banyak orang Nasrani yang masuk Islam. Bukan hanya 100-an, bahkan ribuan, terutama Nasrani dari Najran, Yaman. Tapi sebaliknya orang-orang Yahudi di zaman Rasul tidak ada yang beriman, kecuali hanya bisa dihitung dengan jari. Padahal pemimpin mereka masuk Islam, Abdullah ibn Salam, tetapi kaumnya tidak ada satupun yang beriman. Anehnya, Yahudi di zaman Nabi SAW tahu bahwa Nabi SAW itu seorang Nabi. Tentu setelah dicocokkan dengan kitab yang mereka punya.
Tapi karena kekufuran dan hasadnya orang-orang Yahudi, mereka tidak mengakui Nabi SAW. Bukan tidak yakin dia Nabi, tapi mereka menentang ajaran mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang Baitul Maqdis ataupun Al-Quds, atau secara khusus Masjidil Aqsa, kenapa kemudian Masjidil Aqsa ini diperebutkan oleh tiga agama? Nasrani menganggap tempat itu suci, Yahudi menganggap itu tempat suci, termasuk kita kaum muslimin menganggap tempat itu suci, kan? Kita fokus kepada Yahudi dulu. Kalau kita melihat sejarah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan menurut pengakuan mereka orang-orang Yahudi yang tercatat dalam kitab-kitab mereka, orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwa di tanah Palestina, khususnya yang tegak di atasnya Masjidil Aqsa itu, mereka menganggap bahwa di situ ada situs yang disebut dengan Haikal Sulaiman. Mereka mengatakan seperti itu. Apa Haikal Sulaiman itu? Jadi Haikal Sulaiman itu adalah tempat peninggalan Nabi Sulaiman. Jadi dahulu Nabi Sulaiman, konon kata orang-orang Yahudi, itu membuat semacam tempat ma'bad ibadah dia. Ya, kalau dalam Islam itu semacam mushola atau masjid. Tetapi kemudian setelah meninggalnya Sulaiman, tempat itu hancur dan hanya tersisa dinding yang kecil, yang kemudian sekarang orang Yahudi menamakan sebagai dinding ratapan. Jadi kalau orang Yahudi beribadah, maka mereka akan datang ke dinding tersebut, kemudian baca Taurat dan menghadap dinding, kemudian menempelkan separuh pipinya ke dinding itu. Itulah ibadahnya mereka orang-orang Yahudi. Jadi mereka mengklaim bahwa seluruh areal yang ada Masjidil Aqsa di situ, mereka menyebutnya dengan Jabal Haikal, Gunung Haikal. Makanya orang-orang Yahudi dari dulu sampai sekarang, semenjak mereka tinggal di Palestina dan mencaplok negeri Palestina, tentu pencaplokan sepihak, ya. Karena sebenarnya yang meletakkan orang-orang Yahudi di Palestina itu kan permainan Inggris. Jadi Inggris ini ketika berusaha menyerang Jazirah Arab, ketika masih berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Dulu tidak ada negara-negara pecah, tidak ada Arab Saudi, tidak ada Yaman, Qatar, Abu Dhabi, tidak ada dulu. Dulu itu satu kesatuan di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Jadi berkali-kali entah Perancisnya, entah Inggrisnya berusaha untuk menyerang Arab, tapi tidak bisa. Sampai pada waktu yang Allah takdirkan, Inggris di atas kekuatan untuk meruntuhkan Turki Utsmani. Akhirnya bekerja sama dengan orang-orang Yahudi, terutama orang-orang kaya, orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Karena di Eropa itu orang-orang Yahudi terkenal ahli-ahli ekonomi. Mereka orang-orang kaya. Jadi Inggris ini kemudian menjanjikan kalau seandainya orang Yahudi mau membantu menumbangkan Turki Utsmani dengan uang mereka, maka mereka akan dijanjikan satu tanah. Karena ketika itu orang Yahudi kan centang perenang ada di mana-mana, terutama setelah kemudian di zaman orang Yahudi dihabiskan oleh orang-orang Romawi dan dibawa ke Eropa. Sejak itulah orang Yahudi banyak hidup di Eropa. Lah baru setelah kemudian tumbangnya Turki Utsmani pada Perang Dunia Pertama, akhirnya kemudian Inggris pun sebagai balas jasa dan balas baik kepada orang-orang Yahudi yang sudah banyak menyokong dengan dananya untuk meruntuhkan Turki Utsmani,
kemudian mencari cara kemana harus mereka ditinggalkan, tempat mana yang layak. Kemudian ada yang menganjurkan di Afrika dan begitu seterusnya, tapi Yahudi menolak. Mereka ingin dibuatkan negara di Palestina dengan alasan sejarah. Mereka mengatakan karena itu tanah kakek buyut mereka. Maka akhirnya kemudian Inggris pun mengiyakan. Kemudian akhirnya entah dengan bagaimana caranya, wallahu a'lam, dengan sepihak akhirnya Inggris kemudian mencaplok Palestina dan mendudukan orang Yahudi di situ. Namanya pendatang, ikhwan. Apalagi orang Yahudi itu kan merasa mereka paling tinggi derajatnya, yang lain itu hina di mata mereka. Orang Arab tidak terima, terjadilah perang dengan orang Arab. Tapi karena memang disokong oleh negara kuat, Inggris kan ketika itu negara besar, negara kuat kan gitu ya. Kemudian disokong dengan Amerika juga, kalahlah Arab ini. Akhirnya kemudian orang Israel pun berhasil menduduki tanah Palestina. Kemudian akhirnya dibagi. Ini Palestina dari sini sampai di sini, ini Israel dari sini sampai di sini. Tetapi dengan kecurangan orang-orang kafir Inggris itu, akhirnya yang dimerdekakan justru Israel dan Palestina. Sampai hari ini satu-satunya tanah dari dunia yang ada ini yang belum merdeka cuma Palestina. Satu dunia ini sudah merdeka semua, kecuali Palestina belum merdeka. Ada apa ini kan begitu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, belum lagi setiap hari orang-orang Yahudi itu kan berusaha menambah tanah mereka. Palestina kan terbagi dua. Ada yang disebut dengan jalur Gaza. Jalur Gaza ini sulit orang-orang Israel itu untuk mencaplok, karena di situ perjuangannya ngeri, terutama orang-orang Hamas dan yang menyokongnya. Mereka siap perang masalahnya. Tapi kalau tepi barat, yang di situ ada Masjidil Aqsa, ya, itu di bawah otorita Israel. Jadi listriknya dari Israel, airnya dari Israel, kemudian pasokan-pasokan makanan semua dari Israel. Ini kalau diputus habis di jalur barat, tepi barat itu. Makanya setiap hari ini orang-orang Yahudi ini datang ke tepi barat ini. Terkadang mereka mengusir satu RT, diusirnya semua, suruh pindah kemana. Nanti kemudian orang-orang Yahudi ini menyuruh kepada orang-orang Yahudi yang ada di mana-mana, suruh datang ke Israel menduduki tempat itu. Nah, dapatlah satu RT. Nanti dikembang lagi 2 RT, makin luas begitu kan. Atau dengan cara membeli. Umpamanya ada warga Palestina mau jual lahan, harganya umpamanya 500 juta. Mereka siap membayar 2 miliar, 3 miliar. Lebih besar daripada tawarannya. Yang penting orang Palestina pergi. Mereka siap membayar mahal demi sejengkal tanah Palestina. Atau dibuat tidak nyaman supaya orang itu makin pergi dengan cara apa tadi? Ya tadi diputus airnya, diputus listriknya, diputus ekonominya, akhirnya dia kelelahan sendiri. Orang Palestina akhirnya meninggalkan rumahnya sendiri. Setelah itu dicaplok lagi oleh mereka. Pokoknya Yahudi ini berbagai upaya untuk memperluas tanah Israel itu sedikit. Bayangkan dari 100% itu tanah Palestina sudah dikuasai 85%. Berarti Palestina ini hanya 15% saja. Habis. Ya. Nah, itulah yang terbagi dua, jalur Gaza dan tepi barat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya katakan, ada apa dengan Haikal Sulaiman ini? Karena ini pemicunya masalahnya. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi ini ingin menguasai Palestina, terutama Yerusalem, terutama Al-Quds? Bagi mereka, negara Israel itu tidak ada harganya kalau tidak ada Yerusalem. Maksudnya Al-Quds, Yerusalem itu. Dan Yerusalem tidak ada harganya kecuali ada Haikal Sulaiman. Begitu falsafahnya mereka. Jadi negeri Israel itu tidak ada harganya kecuali ada Yerusalem, dan Yerusalem tidak ada harganya kecuali ada Haikal Sulaiman.
Dan yang tersisa dari haikal Sulaiman itu ya dinding ratapan itu. Kemudian sekarang orang-orang Yahudi itu berusaha mencari situs pondasi yang pernah dibangun Sulaiman, yang hanya ukurannya 30 kali 30 lah begitu. Ya semacam musola lah kan begitu. Masjid lah 30 pondasi itu. Jadi mereka menggali lubang di bawah Masjidil Aqsa. Dilobangi mereka itu, mencari pondasi-pondasi itu. Tapi sampai sekarang belum ketemu. Makanya orang yang sholat di Masjidil Aqsa itu tidak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak bisa gebro kan begitu ya, kan sudah lubang bawahnya masalahnya. Dicari haikal itu. Tentu ini kan cerita mereka mencari haikal itu. Sengaja orang-orang Yahudi mendoktrin orang-orang Yahudi itu dengan ajaran mereka. Kan Al-Quran sendiri yang mengatakan yuharrifunal kalima'am mawadi. Mereka itu suka menghapus-hapus, merubah-rubah ajaran kitab-kitab mereka. Haikal itu tidak ada sebenarnya, tapi mereka mencarinya, dan itu terus digaungkan ke dunia untuk memperkuat bahwa Palestina itu tanah mereka. Itu intinya di situ. Kemudian mereka membuat sebuah khurafat keyakinan bahwa haikal itulah kunci dari kemenangan dunia bagi orang-orang Yahudi. Kalau haikal itu ditemukan, kemudian dibangun, dirobohkan Masjidil Aqsa, dibangun haikal, mereka berkeyakinan maka orang yang selama ini mereka tunggu-tunggu kedatangannya untuk memimpin perang, menguasai dunia akan tercapai. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi berusaha menguasai Al-Quds? Dan hari ini mereka kuasai kan. Kita kalau masuk Masjidil Aqsa nggak sembarang masuk, bayar pajak, masuk Israel, duitnya kan begitu. Karena itu di tepi barat masalahnya kan, di bawah otorita Israel. Jadi mereka menganggap bahwa kalau haikal itu ditemukan secara utuh, kalau sekarang kan cuma ada di dinding ratapan itu saja, mereka maunya ditemukan secara utuh, kemudian akan dibangun haikal itu, kemudian Masjidil Aqsa dirobohkan, kemudian mereka meyakini bahwa ketika itu Mesias mereka akan datang, penolong mereka akan datang yang akan menguasai dunia. Dan dalam keyakinan kita ahli sunnah, orang Islam, yang dimaksud orang yang ditunggu-tunggu Yahudi itu adalah Dajjal. Jadi mereka sedang menunggu Dajjal. Bagi mereka Dajjal itu penolong yang akan membimbing orang-orang Yahudi menguasai dunia lewat tangan Dajjal. Makanya dalam Islam Nabi SAW ketika bercerita tentang Dajjal, apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman akan muncul Dajjal dan akan diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan, lengkap dengan atribut di kepalanya. Shadaqah Nabi SAW, benar apa yang disabdakan Rasul dengan keyakinan Yahudi kan? Mereka sedang menunggu Dajjal yang akan memimpin mereka. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Amerika, Inggris, Prancis yang notabene mayoritasnya Nasrani agamanya, mereka jor-joran dalam membantu perang melawan Palestina dengan kapal induknya, dengan pesawat tempurnya, dengan tentaranya, dengan amunisi senjatanya? Kapan Israel mau datang? Bahkan kita lihat perang Rusia Ukraina saja, lihat Amerika sudah tidak fokus ke Ukraina sekarang, fokusnya ke Israel. Ada apa dengan Nasrani? Bukankah beda agama kan? Yahudi, Nasrani. Bahkan orang Nasrani tahu Yahudi itu tidak mengakui agama Nasrani. Yahudi itulah mengingkari kerasulan Isa. Mereka tahu. Dan Yahudi itu mengingkari Injil mereka. Bagi mereka tidak ada Isa. Isa itu anak zina, ibunya wanita pezina.
Dan Injil ini kitab yang sesat karena merubah Taurat. Itu keyakinan Yahudi dan orang Nasrani tahu. Pertanyaannya, kenapa orang Nasrani yang sudah disesat-sesatkan Yahudi masih juga mau menolong Yahudi kan? Ini kan sebuah pertanyaan harus dijawab kan? Ada apa sebenarnya dengan Nasrani kok mereka sampai kemudian menolong sebegitu habis-habisannya gitu ya, untuk menolong Yahudi untuk membantai kaum muslimin? Rupanya karena orang Nasrani juga punya pemahaman bahwa kalau haikal itu ditemukan, haikal Sulaiman itu ditemukan, kemudian dibangun, kemudian Masjidil Aqsa roboh, kemudian Dajjal muncul, maka Isa bin Maryam akan bangkit. Dan Isa akan membunuh Dajjal, dan Isa akan membawa orang-orang Nasrani menguasai dunia. Jadi orang Nasrani ini memanfaatkan orang Yahudi. Sebab kalau seandainya Al-Quds itu dikuasai kaum muslimin, kemudian orang-orang Yahudi tidak lagi mampu mencari haikal, maka orang Yahudi akan lama lagi mereka menguasai dunia. Karena dengan lamanya mendapatkan haikal itu, Dajjal lama muncul. Kemudian orang Nasrani pun terimbas kan? Terimbas karena orang Nasrani juga yakin kalau haikal Sulaiman datang, ditemukan, Dajjal muncul, maka Isa langsung turun. Ketika haikal tidak ada, Dajjal tidak muncul, Isa pun tidak turun. Bisa dipahami maksudnya? Itulah kenapa orang-orang Nasrani ini dari keyakinan sisi agama, bukan cerita kepentingan. Kalau udah kepentingan dunia, masing-masing negara itu pasti ada kepentingan. Tidak mungkin tidak ada kepentingan Amerika membantu Israel, ataupun Inggris, ataupun Perancis, atau Indianya, kan itu. Dan semua yang menyokong Israel itu negara besar, semua pemilik nuklir, bukan negeri kecil. Tapi yang menyokong negeri Islam ini kan negara-negara yang tidak sebesar mereka. Dan rata-rata negara-negara Islam itu kan hanya menghimbau, tidak seperti Amerika jor-joran ngirim pesawatnya, ngirim kapalnya, ngirim amunisinya, kan begitu. Kok sedemikian dahsyatnya orang-orang Nasrani membantu orang Yahudi? Rupanya rahasianya di situ. Karena Yahudi itu jembatan bagi orang Nasrani turunnya Isa bin Maryam. Kalau ada orang bertanya lagi, bukankah keyakinan kita juga kaum muslimin bahwa Isa bin Maryam itu akan turun dari langit dan akan menolong kaum muslimin, bukan menolong orang Nasrani? Karena dalam Islam itu Isa turun kemudian bergandeng tangan dengan Imam Mahdi, membantu Imam Mahdi, bahkan berusaha mengajak orang-orang Nasrani masuk Islam dan orang-orang Yahudi masuk Islam. Dan pilihannya cuma dua, mati atau masuk Islam. Tidak ada bayar jizyah, bayar upeti. Dan kalau mereka lari kemudian sembunyi di batu, maka batu akan bicara dan mengatakan, ya Muslim, di belakang saya ada kafir, ada Yahudi, bantai dia. Kecuali satu pohon namanya Gharqad. Kalau Yahudi sembunyi di situ, maka pohon itu tidak akan bicara. Makanya kalau kita lihat tanaman di Israel itu yang banyak ditanam hari ini, pohon Gharqad. Gila-gilaan orang Israel itu menanam pohon Gharqad itu. Mereka yakin bahwa pohon itu akan menolong mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bedanya kita dengan orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Kalau kita kaum muslimin mengatakan Isa itu belum mati, Isa itu belum mati, karena saat orang-orang Romawi hendak membunuh Isa bin Maryam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan Isa. Setelah kemudian Isa menawarkan kepada murid-muridnya, siapa yang mau diserupakan wajahnya denganku, tapi risikonya dia akan ditangkap, dia akan disalib, dia akan dibunuh, tapi sebagai hadiahnya dia akan menjadi temanku di surga. Adalah salah satu murid Isa mengatakan saya. Akhirnya diusap oleh Isa, wajahnya mirip, kemudian Isa ditidurkan dan diangkat ke langit.
Ketika orang-orang Yahudi datang kemudian menangkap orang yang serupa dengan Isa, maka yang serupa itulah kemudian ditangkap, disalib dan dibunuh. Dan orang-orang Yahudi dengan bangganya mengatakan, qatalna Isa bin Maryam, kami sudah membunuh Isa bin Maryam. Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbihalah. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, tapi Isa diangkat ke langit. Itu keyakinan kita. Tapi keyakinan orang Nasrani berbeda. Isa betul-betul ditangkap, Isa betul-betul dibunuh, dan Isa betul-betul disalib. Setelah 3 hari baru kemudian Isa diangkat ke langit. Kemudian didudukkan di samping ayahnya. Maksudnya ayahnya siapa? Allah. Karena orang Nasrani menganggap Isa itu anak Allah, maka diangkat, ditaruh di sampingnya. Subhanallah, Maha suci Allah. Isa bukan Tuhan, Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan satu di antara 3 Tuhan. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itulah perbedaan kita dengan orang Nasrani. Dari sini kita tahu bahwa adapun kaum muslimin, karena di situ ada Al-Quds, ada Masjidil Aqsa. Kalau kita urut sejarah di zaman Nabi SAW itu hatinya selalu berada di Aqsa. Nabi itu, sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul saja, Nabi kan sudah pernah ingin diajak ke Syam oleh pamannya Abu Talib, tapi kemudian dihalang-halangi oleh seorang rahib namanya Buhairah Rahib, dan mengatakan, ini keponakanmu si Muhammad ini, saya lihat ada ciri-ciri kenabian, jangan kau bawa ke Syam. Sebab orang-orang Yahudi di Syam kalau tahu ini calon Nabi, dibantai dia, dibunuh dia. Sebaiknya pulangkan ke Mekah lagi. Akhirnya usia 12 tahun Rasul tidak jadi ke Syam, balik lagi ke Mekah. Tetapi setelah kemudian Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah menjadi Nabi dan Rasul, sudah mulai berdakwah. Nabi SAW pernah diisrakan oleh Allah Azza wa Jal pada tahun yang disebut dengan Amul Hazni, tahun kesedihan. Ketika pamannya meninggal Abu Talib, istrinya meninggal Khadijah, tidak ada yang membela dakwah Rasul. Rasul kemudian pindah dakwah ke Taif, ditolak, tidak mau masuk ke Mekah juga tidak bisa, disempitkan dakwahnya, dia pun sempit dadanya seolah-olah tidak bisa bergerak dalam berdakwah. Disitulah Allah hibur Nabi SAW dengan cara apa? Dibuat peristiwa spektakuler yang disebut dalam sejarah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan, bahkan Allah kasih satu nama surat dalam Al-Quran yang disebut surah Al-Isra, menceritakan 2 peristiwa ini. Akhirnya Nabi SAW dihibur kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha balik lagi ke Aqsa, kemudian salat mengimami seluruh para nabi, seolah-olah para nabi yang menjadi makmum di belakang Rasul mewariskan estafet tentang Al-Quds kepada Nabi. Seolah-olah para nabi mengatakan, ini Al-Quds adalah warisan kami untukmu, karena sudah tidak ada nabi dan Rasul sepeninggal Nabi SAW. Artinya itu warisan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Baru Nabi SAW balik ke Mekah. Sejak itu hati Rasul tidak pernah tinggal kecuali mengarah ke Aqsa. Buktinya adalah 3 tahun di Mekah setelah kemudian disyariatkan sholat, Nabi tidak pernah menghadap kiblat kecuali ke Baitul Maqdis. 3 tahun di Mekah. Kemudian pasca hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, sempat sholat selama 16 bulan dan kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Baru setelah 16 bulan di Madinah, baru Rasul SAW menginginkan kiblatnya dipindah dan Allah kabulkan. Dari sini turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sejak itulah kiblat dipalingkan.
Tapi walaupun kiblat sudah dipalingkan, dan itu sangat berat bagi kaum muslimin berpaling kiblat itu, karena menjadi ejekan orang-orang Yahudi yang mengatakan agama apalah ini, kok kiblat kok kadang-kadang arah sana, kadang-kadang arah sini, gak jelas agamanya katanya. Orang-orang munafik juga ngejek Nabi, orang-orang Mekah juga ngejek. Tuh lihat, Muhammad sudah ngarah ke kiblat Masjidil Haram, jangan-jangan dia meninggalkan agamanya, dia mau kembali musyrik katanya. Makanya kan berat Nabi itu memindahkan kiblat itu sebenarnya. Makanya Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illal ladzi hadallah illal ladzi hadahumullahu, kata Allah. Dan pemalingan kiblat itu berat bagi Nabi, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah, karena ejekannya banyak masalahnya. Tapi hati Rasul walaupun sudah beralih kiblat, tetap hatinya ke Baitul Maqdis. Buktinya Nabi SAW ketika setelah perjanjian Hudaybiyah, Nabi mengirim surat ke mana? Ke Herakli. Herakli siapa? Pemimpin Romawi yang menguasai Al-Quds. Disuruh masuk Islam. Pada awalnya Herakli itu sudah hampir dapat hidayah, tapi karena takut kekuasaannya lengser, akhirnya dia tidak mengakui. Tapi surat dari Nabi disimpannya baik-baik. Lain dengan penguasa Kisra, penguasa Persia, dirobeknya itu surat Nabi. Ketika Rasul mendengar suratnya dirobek, Rasul marah dan mengatakan, sebagaimana dia sudah merobek suratku, maka akan Allah robek kekuasaannya sampai kiamat. Sampai hari ini tidak ada Persia lagi, tapi kalau Romawi masih ada. Kenapa? Karena menghargai surat Nabi. Makanya Allah jaga agama, negara yang sampai hari ini masih ada. Ya. Jadi upaya Nabi SAW ingin menguasai Al-Quds sudah ada dengan cara apa? Menyurati Raja Herakli. Tapi Herakli pun tidak masuk Islam. Sampai akhirnya Rasul melakukan peperangan melawan Romawi, dan langsung dipimpin dia dalam perang apa? Perang Tabuk. Itulah perang terakhir Rasul, dipimpin oleh Rasul. Musuhnya bukan musyrik Arab, musuhnya bukan orang Yahudi Madinah, tapi musuhnya orang-orang Romawi, ya, orang-orang Nasrani Romawi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi Nabi SAW pun belum sanggup untuk menjangkau Palestina. Tapi Rasul tidak cukup puas sampai di sini. Setelah Fathu Mekah, dan itu detik-detik akhir wafatnya Nabi SAW, Nabi mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang Romawi lagi, dipimpin oleh cucu angkatnya namanya Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini putra daripada Zaid ibn Harithah, dan Zaid ibn Harithah anak angkat Nabi. Tapi belum lagi pasukan itu diberangkatkan, Rasul wafat. Tetapi kan sudah ada keinginan untuk menguasai Baitul Maqdis. Baru di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, betul-betul pasukan yang sudah disiapkan Rasul diberangkatkan ke Syam sana, dan berhasil menguasai wilayah-wilayah pesisiran, tapi belum sampai ke Al-Quds, tapi sekitarnya sudah dikuasai. Baru Abu Bakar 2 tahun berkuasa, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar berhasil menguasai sepenuhnya, bukan hanya Palestina, sampai ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dengan cara damai, tidak ada peperangan. Artinya di zaman Umar bin Khattab, Umar kemudian mewujudkan cita-cita Nabi. Ketika hati Rasul itu ingin menguasai Al-Quds, tercapai di zaman Umar bin Khattab. Dan ketika itu Masjidil Aqsa bukan masjid. Bukankah sekarang ada masjidnya, ada kubahnya? Nggak ada. Masih tembok-tembok itu pun kemudian oleh orang Yahudi dijadikan tempat buang sampah untuk menghinakan orang-orang Nasrani yang sebelumnya menguasai Al-Quds. Makanya oleh Umar bin Khattab dibersihkan, kemudian dibangun masjid. Jadilah Masjidil Aqsa. Kemudian setiap setiap daulah berikutnya memperbaiki, sampai sekarang lah kita lihat itulah Masjidil Aqsa. Jangan tuh bisa lihat YouTube, klik ada tuh Masjidil Aqsa. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kepada persoalan pertama.
Jadi intinya ikhwatu fiddin, kita sudah tahu kenapa orang-orang Yahudi itu mereka sangat kejam kepada kaum muslim. Karena mereka ingin betul-betul menguasai Palestina seutuhnya. Ingat ketika Presiden Amerika sebelum Biden itu, Donald Trump, itu betul-betul bercita-cita ingin menghapuskan Palestina, kemudian menegakkan negara Israel Raya. Kalau bisa nggak ada lagi Palestina, semua jadi Israel Raya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mentakdirkan mereka sanggup untuk merampasnya, dan mereka tidak akan sanggup. Dan Palestina tidak mungkin hilang dari peta dunia. Kan Nabi SAW pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya namanya Ibnu Hawalah. Ibnu Hawalah ini diutus oleh Rasul perang, kalah. Ya namanya perang kadang-kadang kalah, kadang menang, kan itu wajar kan itu ya. Jadi dia datang kepada Nabi SAW sambil kusut karena kalah. Dipegangnya lah tangan Nabi itu di atas kepala Ibnu Hawalah dan mengatakan, ya Ibnu Hawalah, kelak kalau seandainya Baitul Maqdis akan menjadi pusat kaum muslimin, maka disitulah akan banyak bala, bencana, gempa dan begitu seterusnya. Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya bahwa hadis Nabi SAW mengisyaratkan bahwa Palestina tidak mungkin hilang. Karena Rasul yang mengatakan kepada Ibnu Hawalah kan, nanti di situ akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin. Kapan itu? Wallahu a'lam. Kita yakin dengan sabda Nabi SAW. Kemarin saya bahas di Masjid Muhajirin tentang seorang ramalan ulama Palestina namanya Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin yang meninggal tahun 2024 itu, dia ulama Palestina. Dia pulang dari masjid selepas sholat subuh, kemudian naik mobil pulang, mobilnya dibom, meninggal. Syekh Ahmad Yasin. Jadi dia meramalkan bahwa Israel ini dalam beberapa tahun ke depan ini, tepatnya di tahun 2027, itu akan hilang dari peta dan Palestina akan merdeka. Alasannya mengacu kepada angka 40 tahun di dalam Al-Quran. Jadi Syekh Ahmad Yasin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. Jadi Bani Israel ketika dibawa Musa dari Mesir ke Palestina menuju tanah perjanjian, kemudian tidak masuk Baitul Maqdis karena Bani Israel tidak mau diajak perang melawan warga asli Palestina dari kalangan Kan'aniyun dan Kaldaniun. Akhirnya karena tidak mau perang, bahkan lancang kepada nabinya dan mengatakan kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Hai Musa, kalau kau ingin berperang, perang sana bersama Rabbmu berdua. Kami duduk-duduk di sini. Nanti kalau sudah menang baru kami masuk, katanya. Kurang ajar enggak? Kurang ajar Bani Israel ngomong sama Musa kayak gitu. Akhirnya sebab inilah turun azab. Mereka nggak bisa keluar dari padang pasir itu. Keliling di situ saja nggak bisa keluar. Makanya disebut negeri linglung, disebut tih, padang pasir yang terhampar. Mau balik ke Mesir tidak tahu jalan, mau masuk juga nggak bisa lagi. 40 tahun. Setelah 40 tahun Harun meninggal di situ, Nabi Musa meninggal di situ. Baru setelah 40 tahun lahirlah seorang nabi penerus Musa. Siapa? Yusa ibn Nun. Yang dalam sejarah Yusa ibn Nun ini pembantunya Nabi Musa ketika mencari Khidir untuk belajar, yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu. Jadi setelah 40 tahun muncul pendekar Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun inilah yang memerdekakan Baitul Maqdis setelah 40 tahun. Israel, kalau kita lihat berdirinya sampai hari ini, itu sudah tua. Ya, sudah hampir mungkin 80 tahunan, 70 tahun lebih, sudah tua. Tapi Hamas ini, kata beliau, itu usianya baru 30 tahun lebih. Dan angka 40 itu angka siklus. Kayak antum nih, dari
umur setahun sampai 40 tahun itu kan lagi kuat-kuatnya tuh, lagi semangat-semangatnya, ya. Dan puncaknya di usia 40 tahun, puber kedua lah bahasanya. Kalau poligami betul lah. Gitu, puber kedua itu ya kan 40 tahun itu kan lagi jaya-jayanya tuh kalau orang tuh. Makanya kenapa Nabi itu diangkat di usia 40 tahun kan? Kenapa? Karena sudah dewasa, cara berpikirnya juga sudah luas, dan sebagian besar nikmat Allah sudah diturunkan. Rata-rata usia 40 tahun sudah punya anak, punya istri, punya pekerjaan, punya rumah. Artinya sebagian besar nikmat Allah kan sudah turun tuh di usia 40 tahun itu. Artinya itu matang-matangnya. Lah Hamas ini di tahun 2027 itu matang-matangnya pas di usia 40 tahun. Dan Israel sudah tua. Jadi maksudnya begini, ini angka bisa saja menjadi prediksi kekalahan Israel dan kemerdekaan Palestina. Itu ijtihadnya Syekh Ahmad Yasin. Itu bisa lihat di internet ya. Tapi yang namanya ijtihad itu bisa benar bisa salah. Namanya ijtihad. Saya punya pandangan saya bisa terjadi bisa tidak. Tetapi kalau seandainya pandangan ini sebuah kenyataan, alhamdulillah kita aminkan. Mudah-mudahan Israel hilang dari bumi Palestina dan Palestina merdeka. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dulu kita lihat ketika Soviet pecah. Ada negara pecahan Soviet namanya Yugoslavia. Ada namanya Bosnia. Bosnia ini Palestinanya kalau sekarang. Yugoslavia itu Israelnya. Dulu warga Bosnia dibantai habis-habisan oleh Yugoslavia. Sampai banyak para ustadz, para kiai di masjid-masjid kulit nazilah, Allahumma ansur li ikhwanina fi Bosnia. Sama kejadian genosida juga, pembantaian anak-anak semuanya. Tapi hari ini kita tidak pernah mendengar negara Yugoslavia yang ada Bosnia. Kemana Yugoslavia? Hilang dari peta. Ya. Boleh jadi mungkin Israel seperti itu. Ya kita mohon aja kepada Allah kan. Mudah-mudahan Palestina merdeka, hilang pula Israel dari peta. Mungkin tidak mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang namanya sebuah ijtihad ya ijtihad. Bisa benar bisa salah. Kalau benar alhamdulillah kita aminkan. Kalau tidak benar pun jangan pula salahkan Quran. Karena boleh jadi mungkin itu sebuah penafsiran yang salah. Atau mungkin ijtihad dia, namanya ijtihad bisa benar dan salah. Kita hanya mengharap saja kan begitu. Karena kalau kita lihat kenyataan hari ini, rasanya mustahil walaupun sampai 2027 Palestina itu merdeka. Kayaknya mustahil gitu ya. Dari mana kita katakan mustahil? Sekarang Israel yang dukung itu bukan negara kaleng-kaleng, negara pemilik nuklir. Amerika, Inggris, Perancis, coba bayangkan, negara besar India, semua dukung. Dan mereka betul-betul mendukung dengan persenjataan kan. Tapi sekarang Palestina, siapa yang mendukung? Memang orang Islam sudah mau bergerak dari mana-mana, dari ujung ke ujung kan, demo di mana-mana. Tapi apakah seperti orang kafir bersatunya dengan kafir yang lain membantu persenjataan? Tidak kan? Dari sini kita lihat kelemahan dan dipermainkan orang Israel, disuruhnya ngungsi ke sana dibom, ngungsi ke sini dibom, dan tidak ada tempat aman di Palestina itu. Bahkan kalau saya melihat berita luar negeri itu, berita yang dari Arab itu, subhanallah. Coba bayangkan, antum mau sembunyi di masjid dibom. Antum mau sembunyi di rumah sakit dibom. Antum mau tinggal di rumah pun dibom. Antum mau tinggal di kantor pun dibom. Tempat aman mana lagi di sana coba? Makanya mereka itu orang-orang Palestina itu diberikan keutamaan fadlur ribat fi sabilillah. Mereka itu berada di ribat. Ribat itu perbatasan antara negara Islam dengan negara kafir. Bahkan mereka selalu ribat, karena sewaktu-waktu mereka bisa mati, bisa dibom, bisa dirudal, bisa ditembak sewaktu-waktu. Karena Palestina itu seperti penjara besar, tidak bisa keluar. Jangankan orang keluar, bantuan masuk aja tidak bisa.
kecuali izin dari Israel. Mau lewat mana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu kondisinya seperti itu. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mau, ikhwan, Allah sebentar saja menghancurkan Israel kalau Allah mau. Tapi kan Allah belum berkehendak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berkehendak? Supaya kita mencari sebab. Lihat sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Romawi dan menguasai Baitul Maqdis kedua kalinya setelah Umar bin Khattab? Ini kan pertanyaan. Padahal Romawi negara besar ketika itu, dan negara Arab ketika itu pecah di zaman Salahuddin. Karena pandainya orang-orang Romawi itu ketika itu memecahkan daulah Salzukiyah menjadi beberapa daulah kecil. Ada Fatimiyah, ada Zangkiyah, ada macam-macam. Ya. Tapi Salahuddin berhasil menyatukan, dan dari segi jumlah walaupun orang-orang Romawi sangat kuat, tapi Allah takdirkan Salahuddin menang. Kenapa? Rupanya sebelumnya memang ada orang namanya Imaduddin Az-Zinki. Imaduddin Az-Zinki ini pemimpin daulah Zingkiyah. Dia sudah berusaha keras mengkader pasukannya jauh-jauh hari, sampai dikisahkan Imaduddin Az-Zinki ini mentarbiah rakyatnya untuk melaksanakan sholat subuh, dan jumlah orang yang sholat subuh lebih banyak dibandingkan sholat Jumat. Dan setiap minggu mereka menghatamkan Sahih Bukhari. Setiap minggu menghatamkan Sahih Bukhari. Kemudian mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan 5 waktu sholat, terutama subuh, dan jumlah orang yang sholat subuh itu jauh lebih banyak dibandingkan sholat Jumat. Persis seperti seorang jenderal Israel mengatakan, kalau orang Palestina itu sudah sholat subuh dan jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan sholat Jumat, dan itu setiap hari, itulah tanda kehancuran Israel. Artinya di sini bahwa dengan dekatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan bertakwanya kita kepada Allah Azza wa Jalla, menyedikitkan maksiat kita kepada Allah, itulah kunci kemenangan. Ingat ketika Umar mengirim surat kepada Amr bin As ketika hendak membebaskan Iskandariah Mesir. 1,5 tahun ngepung tuh Iskandariah Mesir, dikepung, nggak roboh-roboh bentengnya. Akhirnya Umar nyuratilah sama Amr bin As. Disurati dari Madinah, dikirim ke Mesir. Isi suratnya apa? Ya Amr, bilang sama pasukanmu, kalau maksiat kaum muslimin lebih banyak dibandingkan maksiat orang kafir, jangan harap engkau bisa menguasai orang kafir. Kalau maksiat kita kaum muslimin lebih banyak dibandingkan yang dilakukan orang kafir, selamanya kalian tidak akan menang, katanya. Artinya apa? Kalau maksiat kita lebih sedikit dan maksiat orang kafir lebih banyak, disitulah kunci kemenangannya. Berarti di sini kunci kemenangan itu ada di takwa. Takwa kita kepada Allah. Karena senjata itu sebab. Senjata baik tank, rudal, pesawat, itu semua sebab kemenangan. Sebab saja. Bisa ya bisa kalah. Karena buktinya tank-tank Israel pun bisa dihancurkan oleh orang-orang Palestina, kan? Yang konon katanya itu tank secanggih di dunia tidak bisa dirudal. Sudah ratusan tank udah jadi besi tua, kan udah. Artinya bahwa tidak ada ciptaan manusia kecuali bisa dihancurkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ikhwatu fiddin, sekuat apapun musuh pasti akan lemah. Dan itu sudah dibuktikan di zaman Rasul, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya kajian di malam hari ini, ikhwan, supaya antum paham, itulah hakikat kenapa orang Yahudi itu sangat berambisi menguasai Palestina. Karena di balik penguasaan itu mereka punya keyakinan tentang Haikal Sulaiman tadi. Kalau Haikal itu ditemukan, kemudian dibangun, Masjidil Aqsa dirobohkan,
maka pemimpin yang dinanti-nanti menurut kita Dajjal, menurut mereka Mesius atau apa namanya, itulah yang akan memimpin perang dan menguasai dunia. Itu impian Yahudi. Nasrani cari jembatan. Nasrani punya keyakinan kalau Haikal itu ditemukan, Dajjal muncul, Isa turun. Nasrani memanfaatkan Yahudi. Makanya dengan segala kekuatannya mereka berusaha supaya Yahudi cepat mendapatkan Haikal itu. Tapi kaum muslimin berbeda. Kaum muslimin tidak seperti yang diyakini Yahudi, tidak seperti yang diyakini Nasrani, bahwa dunia akan dikuasai kaum muslimin di tangan Al-Mahdil Muntadhar, dan Isa bin Maryam akan turun membunuh Dajjal dan akan membela kaum muslimin. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti, dan sebagian besar ahli kitab akan masuk Islam sebelum kematian Isa bin Maryam di akhir zaman. Artinya Allah mewariskan bumi ini kepada hamba-hambanya yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah ikhwan untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, yang setiap hari kondisi mereka sangat memprihatinkan. Kalau kita tidak bisa membantu mereka dengan harta kita, maka minimalkan dengan doa-doa kita di tempat-tempat mustajab, di waktu-waktu mustajab. Dan alhamdulillah sekarang MUI sudah memfatwakan untuk memboikot produk orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyokong orang Yahudi seperti Amerika. Apa salahnya kita memboikot? Ya, karena sudah keluar fatwa dan pemerintah kita subhanallah tegas menginginkan Palestina merdeka. Alhamdulillah semakin kuat kita memerangi orang-orang kafir dari kalangan Yahudi atau yang menyokong Yahudi, tidak dengan cara fisik, karena dengan cara fisik mungkin kita tidak sanggup, tapi ada yang lebih daripada fisik, bangkrutkan ekonominya. Dengan cara apa? Boikot produknya. Boikot produknya. Kemudian juga yang terakhir tentunya luruskan sejarah. Jangan menyebar hoax. Di tangan kita ini ada handphone. Handphone ini bisa membantu Palestina, bisa membantu Israel. Tergantung apa yang antum share di handphone itu. Orang Israel mereka mengeluarkan miliaran dolar untuk membayar bazar-bazar di seluruh dunia supaya memburuk-burukan Palestina, dan mereka seolah-olah yang di atas kebenaran, padahal sebaliknya. Maka kita bisa berperang lewat media kita, dan kita sampaikan sejarah bagaimana berdirinya Al-Aqsa, kemudian tanah Palestina milik siapa, bagaimana sejarah Nabi tentang Palestina, bagaimana para sahabat Nabi SAW yang setelah kemudian Umar bin Khattab berhasil menguasai Baitul Maqdis dan Palestina secara utuh, banyak sahabat Rasul yang berziarah, Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, Safiyah, dan banyak para sahabat, bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat, kemudian setelah sholat ada orang yang mau ngasih minum, ditolak sama Ibnu Umar dan mengatakan, aku tidak mau minum. Kenapa? Karena aku teringat dengan doa Sulaiman ketika membangun Masjid Al-Aqsa. Barang siapa yang datang ke Masjidil Aqsa tidak ada keinginan kecuali sholat, keluar dari masjid itu sudah dihapus dosanya seperti anak yang baru dilahirkan. Saya tidak akan minum, dikhawatirkan tujuan saya sudah beralih, ada sholat ada minum katanya. Sampai Ibnu Umar tidak mau, karena ingin mempraktikkan hadis itu. Sampai seperti itu. Dan itu adalah biladnya para sahabat, biladnya para nabi, biladnya para ulama, biladnya kita para ulama. Dan itu adalah tempat yang suci ketiga bagi kaum muslimin, yang Rasul mengatakan la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu wasiat Nabi SAW kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa salat di Masjidil Aqsa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi